Pemirsa Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sektor perkebunan di berbagai wilayah. Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto kucurkan dana hingga 10 triliun rupiah untuk hilirisasi perkebunan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi hilirisasi perkebunan nasional. Sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmennya untuk mensukseskan program strategis ini. Rapat koordinasi pun digelar untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi guna mengakselerasi program hilirisasi komoditas strategis. Rapat koordinasi dihadiri langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan sejumlah kepala daerah, mulai dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia. Mentan sampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pertanian memperoleh anggaran biaya tambahan sekitar 10 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 2 tahun ke depan. Anggaran ini mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektar hingga permanjaan tanaman perkebunan. Program hilirisasi meliputi komoditas strategis di antaranya kelapa, tebu, kopi, kakao, lada, pala, dan jambu mete. Kemudian saat ini Bapak Presiden memberikan anggaran 9,9 kurang lebih 10 triliun untuk pertama kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektar seluruh Indonesia dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang. Ini langkah yang terobosan yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden. Kami bersama Pak Mendagri gandengan tangan gubernur, bupati, kurang lebih 200 kabupaten se-Indonesia. Insya Allah dalam 3 tahun kita melakukan akselerasi merealisasikan target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Silakan Pak Menko. Para kepala daerah mengaku senang dan memberikan dukungan penuh terhadap program hilirisasi Kementerian Pertanian karena dinilai dapat mensejahterakan petani dan mendorong perekonomian daerah serta nasional. Bupati sangat melihat Menteri Pertanian yang punya capaian target yang luar biasa ya, membuat kita dari daerah ini lebih bersemangat. Malu loh kita sama Pak Menteri kalau kita nggak berbuat sesuatu ya. Dan dengan sangat hebat sekali ya, capaian-capaian yang ditargetkan oleh pemerintah pusat dalam hari ini Bapak Presiden Pak Prabowo kepada Menteri Pertanian yang hal ini dalam soal pertanian dan perkebunan ya, saya melihat bahwa sangat-sangat positif sekali dan kami dari daerah akan bekerja keras untuk mendukung program Pak Prabowo, lebih khusus Bapak Menteri Pertanian untuk capaian-capaian yang akan nanti dilakukan ke depan. Lebih khusus Kabupaten Fakfak, saya fokus terkait dengan perkebunan pala. Kalau salah satu produk yang tadi dimunculkan adalah pala. Pala adalah Kabupaten Fakfak yang punya penghasilannya cukup tinggi. Oleh karena itu, kami dari Fakfak sendiri menangkap peluang ini dan akan mulai mengejar terkait dengan perkebunan pala untuk pengembangan daerah di tahun 2025, 2006, dan 2027. Indonesia merupakan negara yang begitu kaya akan hasil perkebunannya, sehingga diharapkan dengan dana yang digelontorkan Presiden ini dapat mengembangkan potensi perkebunan yang dimiliki di setiap daerah. Apabila hilirisasi ini berjalan dengan baik, ke depannya Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, tetapi telah menjadi produk turunannya. Dengan ini pula, maka nilai ekspor diharapkan dapat mendongkrak ekonomi Indonesia dan dapat menyerap tenaga kerja. Laporan ini Dewinta, Vicky, Jakarta, Garuda TV.